Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Kelas K. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah komunikasi antar budaya. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya dan kebudayaan Betawi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Menurut Kuomingchan dan William Sartosa adalah mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Dan selanjutnya, saya akan bahas tentang kebudayaan Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di kota Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia, nama kolonial dari Jakarta sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran, aneka suku dan bangsa yang ditentangkan oleh Belanda ke Batavia. Selanjutnya, saya akan membahas bahasa Betawi. Bahasa Melayu Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia adalah sebuah bahasa yang merupakan anak bahasa dari bahasa Melayu. Mereka yang menggunakan bahasa ini dinamakan orang Betawi. Bahasa ini hampir seusia dengan nama daerah yang tempat ini dikembangkan, yaitu Jakarta. Selanjutnya ada kosakata bahasa Betawi. Ada siapa artinya apa, ape bagaimana, gimana itu artinya bagaimana, napa itu kenapa, ade itu ada, aja itu saja, gue atau aye itu artinya saya, lalu atau ente itu artinya kamu, langgar itu masjid, atu itu satu, cawan itu gelas, tis itu sendok, emang itu artinya memang, kagak artinya tidak, kaya itu seperti, bagian itu biarkan, congor itu mulut, geringasan itu artinya tidak mau diam, babe itu ayah, nya itu ibu, encang itu kakek ayah atau ibu, engkong itu kakek, nyai itu nenek, empo itu kakak perempuan, abang itu kakak laki-laki, encing itu adik ibu, tauke itu majikan atau penguasa, centeng itu penjaga, pangkeng itu kamar tidur, gulem itu mendung, bupet itu laci, kempek itu artinya tas, ponten itu artinya nilai. Dan selanjutnya saya akan bahas tentang kesenian suku Betawi. Yang pertama ada ondel-ondel. Ondel-ondel menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Jakarta atau Betawi. Kesenian ini merupakan salah satu yang masih sering kita jumpai. Tinggi dari ondel-ondel itu berkisar 2 meter dan biasanya ondel-ondel tampil bersama pasangannya. Bentuk dari boneka ini untuk ondel-ondel pria itu mengenakan topeng merah dengan kumis dan cambang serta pakaian berwarna gelap. Yang kedua itu ada lenong. Mungkin sudah familiar sekali bagi kita mendengar lenong. Lenong merupakan seni pertunjukan teater khas Betawi. Dan teater ini merujuk pada cerita-cerita pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada palang pintu. Biasanya palang pintu ini ada di tradisi seperti penyambutan tamu. Umumnya terdapat di acara pernikahan, penerimaan tamu kehormatan, dan lain-lain. Palang pintu diawali dengan pantun serta musik marawis atau juga tanjidor. Yang membuat menarik dari tradisi ini adalah adanya pertandingan pencak silat antara penerima tamu dan tamu oleh pantun-pantun Betawi dan juga diiringi oleh musik seperti marawis, gambang kromong, atau juga tanjidor. Yang menarik dari atraksi pencak silat ini adalah diperagakan dengan menggunakan senjata tajam. Untuk tradisi di pernikahan sendiri, jagoan dari pihak laki-laki harus mampu mengalahkan
jagoan dari pihak perempuan jika ingin menikahi perempuan yang dilamar. Yang keempat itu ada tanjidor. Tanjidor merupakan musik kesenian khas Betawi yang sebenarnya dahulu dipersembahkan untuk orang-orang Belanda. Tapi pada saat ini musik tanjidor menjadi kesenian tradisional Betawi yang masih terus hadir dan terjaga meskipun awalnya dipertunjukkan hanya untuk kalangan Belanda. Yang terakhir, saya akan membahas tentang makanan khas Betawi. Yang pertama itu ada kerak telur. Makanan khas Betawi ini terkenal dengan rasa gurih yang terbuat dari telur ayam atau juga bisa telur bebek, beras ketan putih, ebi yang disangrai hingga menyerupai seperti abon, lalu ditambah dengan bawang goreng dan diberi bumbu halus seperti kelapa sangrai. Kerak telur juga menjadi salah satu makanan yang sangat populer dan favorit bagi warga Jakarta. Yang kedua itu ada gado-gado. Gado-gado merupakan salah satu makanan yang khas dari Betawi. Makanan ini bisa kita temui di kota manapun, bukan hanya di Jakarta. Gado-gado ini juga sangatlah lezat. Gado-gado itu merupakan sayuran yang biasanya direbus seperti kentang atau sayuran hijau, lalu dimakan dengan menggunakan saus kacang, juga dengan bisa lontong atau juga ketupat, dan dilengkapi biasanya dengan emping ataupun juga kerupuk. Yang ketiga itu ada roti buaya. Roti buaya adalah hidangan Betawi berupa roti manis berbentuk buaya. Roti buaya senantiasa hadir dalam upacara pernikahan. Suku Betawi percaya bahwa buaya hanya kawin sekali dengan pasangannya. Karena itu roti ini dipercaya melambangkan kesetiaan dalam perkawinan Betawi. Dan terakhir saya akan membahas tentang harapan dan kebudayaan dan di masa depan. Harapan saya terkait kebudayaan adalah semoga kebudayaan terus bisa dilestarikan agar tidak hilang dan tidak diklaim oleh negara lain, karena sudah menjadi tugas kita untuk melestarikan kebudayaan yang akan kita warisi ke anak cucu nanti. Dan harapan saya terkait masa depan adalah semoga masa depan dapat membawa perubahan yang baik, semakin baik dan maju dengan tetap melestarikan kebudayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.